Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Bapak. Bapak hari ini akan menjelaskan tentang pasar modal dan otoritas jasa keuangan atau OJK. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah bisa menemukan kita kembali pada pelajaran pada pagi hari ini. Untuk yang pertama yaitu pasar modal. Pasar modal yaitu selain perbankan dan IKNB, terdapat juga jasa keuangan yang memfasilitasi masyarakat untuk jual beli modal, yakni pasar modal. Pasar modal di Indonesia dikelola oleh Bursa Efek BEI. Bursa Efek Indonesia atau BEI. Terdapat berbagai produk pasar modal yang diperjualbelikan di BEI. Beberapa produk tersebut diantaranya yaitu saham, ada reksadana, surat utang atau obligasi, dan Exchange Trade Fund atau ETF. Nah, melalui BEI sendiri, masyarakat dan investor dapat melakukan jual beli terhadap produk yang dikeluarkan oleh emiten yang terdaftar di BEI. Lalu, bagaimanakah sebaiknya masyarakat dan investor menentukan produk dan emiten yang tepat untuk berinvestasi? Nah, selanjutnya, untuk fungsi pasar modal sendiri itu, yang pertama, pasar modal sebagai sarana penambah modal bagi usaha. Maksudnya, perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga, atau oleh pemerintah. Nah, untuk yang selanjutnya ada pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Maksudnya, setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli atau akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Selanjutnya ada pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Maksudnya, dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Nah, selanjutnya ada pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Maksudnya, keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Maksudnya itu, sebagai lahan pencari kerja itu buat yang orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan seperti itu, pasar modal tuh. Selanjutnya, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Maksudnya, pemegang saham tuh yang dipegang pemerintah tuh contohnya kayak Bank Negara Indonesia kayak gitu kan. Nah, nanti pemasukan itu akan meningkatkan pendapatan negara kayak gitu, dapat pajak gitu. Nah, selanjutnya, instrumen investasi pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham ini merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Maksudnya tuh kayak kita membeli saham ibaratkan saham BI atau Bank Indonesia. Nah, itu nanti kan ada berupa surat berharga kayak gitu nanti yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tersebut. Nah, itu yang namanya surat saham. Dan selanjutnya ada reksadana. Reksadana ini dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengolahan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Nah, ibaratkan reksadana tuh kayak wadahnya lah. Nah, ini kan tulisannya menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengolahan dana beberapa investor. Beratkan tuh dikumpulkan jadi satu seperti itu, reksadana. Selanjutnya ada surat utang atau obligasi. Obligasi ini dimaksudkan kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindahtangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan.
Beratkan tuh kayak kita memberi surat utang atau obligasi dari Bank BNI. Nah, nanti kan ada kayak jatuh tempo gitu. Nah, itu bisa itu dibayarkan pelunasannya. Ada bunganya juga. Untuk yang itu selanjutnya ada Exchange Trade Fund atau ETF. ETF ini maksudnya surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Nah, hanya saja EFT bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Nah, jadi bercontoh exchange trade fund ini bisa kita perjualbelikan lagi di saham sama kayak reksadana wadah, tapi bisa dijual kembali kayak gitu. Nah, terakhir ada derivatif. Derivatif ini surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right. Selanjutnya ada manfaat pasar modal. Pasar modal tuh memiliki manfaat bagi emiten. Yang kada tahu emiten tuh pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, ibaratkan emiten tuh yang menawarkan saham kepada investor. Nah, jadi misalnya emiten hendak menawarkan saham apa, nah itu yang disebut dengan emiten. Manfaat pasar modal untuk emiten sendiri, ada jumlah dana yang dihimpun berjumlah besar. Terus, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Tidak ada komponen sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengolahan dana atau perusahaan. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang terakhir, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Nah, untuk manfaatnya dari investor sendiri, ada nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Kedua, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan, nanti bisa aja kirim ke WA Bapak. Selanjutnya ada otoritas jasa keuangan. Mudah-mudahan sampai sini paham ya tentang pasar modal ya. Terus ada pengertian jasa keuangan ya. OJK atau otoritas jasa keuangan sendiri yaitu lembaga negara independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. OJK ini punya 3 misi, yaitu mewujudkannya terselenggaranya keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Ibaratkan tuh semua transaksi kita tuh dilindungi oleh otoritas jasa keuangan kayak itu. Nah, kalau misalnya ada apa-apa, OJK yang turun tangan seperti itu. Dengan kata lain tuh fungsi OJK tuh menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kayak Bapak tadi jelaskan, OJK ini ibaratkan tuh mencakup semua sistem keuangan kita yang kita lakukan setiap hari, kayak transfer di bank, kayak menambah dana di bank, menambah saldo gitu, itu OJK yang megang. Terus untuk fungsinya, dalam menjalankan fungsinya OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang tadi ya. Tapi ini pasal 39 tentang otoritas jasa keuangan. Yang pertama, kewajiban pemenuhan modal minimum bank. Kedua, sistem informasi perbankan yang terpadu. Yang ketiga, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri. Dan terakhir, yang selanjutnya, produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya. Yang terakhir, penentuan institusi bank yang masuk kategori sistem kilai, importan bank, data lain yang dikecualikan,
dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi. Ibaratkan tuh yang ini maksudnya nih kayak data-data kita tuh, data-data pribadi kita dilindungi oleh OJK kayak gitu. Kalau ada kebocoran data, nanti OJK yang bertanggung jawab seperti itu. Kalau misalnya ada dana hilang juga, saldo. Untuk tugas dan wewenang OJK sendiri, yang pertama ada melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor bank, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Yang terakhir, melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor lainnya seperti dana pensiun, asuransi, maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya. Ibaratkan tuh OJK tuh singkatnya tuh memiliki pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Nah, ibaratkan tuh mencakup semua OJK tuh mencakup semuanya tuh tugasnya itu. Dengan tugas-tugas tersebut, OJK juga memiliki beberapa wewenang dalam pencapaian tujuannya, yaitu bisa menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, membuat dan menetapkan peraturan dan kebijakan tentang pengawasan dan pelaksanaan di lembaga jasa keuangan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan industri jasa keuangan. Dengan peran yang begitu penting pada sektor industri jasa keuangan ini, tentunya OJK menanggung beban berat dalam mencapai tujuannya dalam perkembangan sistem keuangan negara. Jadi demikian materi dari Bapak tentang pasar modal dan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Apabila ada yang ditanyakan, silakan hubungi WA Bapak. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.